Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para Fabcast lover dan adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Kita kembali ke dalam tayangan podcast FEB Unri, yaitu Fabcast Big One Action. Tayangan kali ini kita sudah mengundang, bukan kedatangan sudah, karena beliau sibuk sekali ya, malu mengurus sekian ribu mahasiswa. Kita mengundang salah seorang yang menjadi promotor dari kesuksesan FEB Unri. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan yang selama ini sangat bergerak di balik layar bagaimana pengembangan infrastruktur, kemudian human capital, dan juga proses belajar mengajar yang aman dan nyaman di FEB Unri. Beliau adalah Bapak Raja Adri Satriawan Surya, SE Master of Art dari Leeds University dan akuntan berregister di Indonesia. Silakan Bapak perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar Bu Yulita? Alhamdulillah. Ini seneng kali ya karena bisa nyulik Pak Adi kesini. Susah ya waktunya ya Pak ya karena urusan ini ya. Terima kasih Pak Adi sudah hadir. Sama-sama. Mungkin mau menyapa Fabcast lover dan adik-adik mahasiswa yang menyaksikan tayangan kita Pak Adi. Silakan. Baik, selamat jumpa Fabcast lover dan adik-adik mahasiswa. Oke, kita ada tagline nih Pak Adri. Iya. Tagline-nya Fabcast B1 Action. Nah, mungkin Pak Adri boleh? Oke, Fabcast B1 Action. Nah, B1 Action. Jadi Pak Adri ini mengumpulkan semua potensi ya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang untuk dibikinkan perencanaan dan pengembangannya Pak ya. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak. Pak, sekarang ini kan FEB sedang luar biasa progres untuk meningkatkan mutunya ya Pak ya. FEB sendiri ini Pak didukung oleh human capital yang seperti apa ya Pak? Misalnya dosennya atau apanya gitu Pak? Boleh dijelaskan Pak? Oke, baik Bu Julita, Fabcast lover ya, adik-adik mahasiswa bahwa kita kalau dosen itu ada 155 orang dosen, itu tergabung dalam 3 jurusan. Ada di jurusan akuntansi, ada di jurusan manajemen, dan ada di jurusan ilmu ekonomi. Nah, dari 155 orang dosen itu kita ada 47 orang itu bergelar S3. Kemudian 11 diantaranya profesor. Sudah profesor. Ya, 11 diantaranya profesor, guru besar. Kemudian sisanya master. Master. Jadi sisanya master. Oke. Nah, Ya Pak? ya itu kalau dari sisi dosen ya. Kemudian kalau tenaga pendidik kita kalau kita ada PNS, kemudian ada PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri, kemudian ada juga pegawai harian lepas, kemudian ada juga security. Nah, kalau PNS kita sekarang ada 25 orang, kemudian PPNPN yang non pegawai negeri tadi kita ada 62. Kemudian kita ada pegawai harian lepas. Nah, pegawai harian lepas ini terdiri dari kalau kita sebut tenaga kebersihan ya, atau bahasa kerennya kali cleaning service gitu ya. Kemudian ada 1 orang pengemudi juga. Kemudian ada security atau satuan pengamanan ada sebanyak 15 orang. Jadi cukup banyak. Cukup banyak ya. Cukup. Pantesan itu pelayanannya agak nyaman ya Pak ya. Karena Ya, mudah-mudahan. security kemudian yang penunjang ini ya. Pak, tadi kan ada berapa? Guru besarnya sekitar Guru besar ada 11. 11 ya Pak. 11. Yang OTW Pak? Yang OTW guru besar itu ada ya mungkin sekitar 5 orang, itu sedang 5 atau 6 orang. Ada sekitar OTW guru besar. Udah guru besar. Ya. Mudah-mudahan ada dalam tahap itu lagi Pak ya. Ya, mudah-mudahan sih kita begitu. Oke. Yang OTW ke dokter Pak yang lagi pada belajar dan Bapak sekolah. OTW ke dokter itu ada sekitar 24 kalau saya nggak salah. Banyak juga ya. 24 orang.
Ya, termasuk Uju lah ya. Ya insya Allah. Iya. Makasih doanya Pak dan Iya, supportnya ya. iya. Jadi disupport untuk meningkatkan pendidikan ya, Iya. untuk meningkatkan kemampuannya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, jadi performance untuk human capital kita itu memang sudah dimasukkan dalam perencanaan ya Pak ya. Sudah dibuat supaya ini nanti secara bertahap. Karena kalau sekolah semua jadi nanti agak bingung ya Pak ya. Betul, betul, betul. Iya. Kalau ini 24 banyak juga ya Pak yang sekolah ya? 24 banyak yang sekolah, ada yang sekolah jauh, ada yang dekat-dekat juga gitu, tergantung apa namanya. Ya mungkin bisa meninggalkan tugas, bisa meninggalkan keluarga atau enggak itu aja sih. Iya, baik Pak. Yang jelas didukung dan diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi tentu saja masih dalam jenjang sesuai dengan FEB-nya ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak, di FEB ini juga kan Pak ada infrastruktur pendukung, infrastruktur yang terkait juga dengan kegiatan mahasiswa, kemudian kompetensi mahasiswa, kemudian juga ini pengajaran dan fasilitas yang lain. Itu bisa di ini. Baik, kalau kita sebenarnya punya kelas yang representatif, jadi baik di S1, di diploma 3, kemudian kita punya S2, kita punya S3, kita juga punya program profesi akuntan. Nah, rata-rata kelas kita itu ya fasilitasnya sudah standar. Jadi bahkan rata-rata ruangan kita itu sudah punya infokus yang terpasang gitu ya, yang terpasang. Ya, saya kira sudah cukup representatif buat mahasiswa kita. Nyaman ya? Nyaman. Kalau untuk yang di pasca sarjananya gimana Pak? Ya, untuk di pasca sarjana tentu punya kekhasan sendiri. Barangkali kelasnya lebih kecil-kecil juga. Kelasnya cukup nyaman. Kemudian kalau yang di S3 itu ada yang bentuknya seperti teater gitu ya, yang bertingkat ke belakang gitu. Jadi memang kita buat khusus sesuai dengan jenjang studi masing-masing. Jadi kalau untuk di S1, di diploma 3 itu kan biasanya mahasiswanya 40 orang di satu kelas. Nah kalau yang di pasca sarjana barangkali sekitar 20 ya. Iya. Nah, ini gedungnya baru ya Pak, itu pasca? Yang pasca tahun lalu sih kita resmikan. Peningkatannya? Iya, peningkatannya. Jadi dulu di sana itu dulu namanya ekstensi. Nah, setelah program ekstensi tidak ada lagi, kita jadikan untuk pasca. Untuk S2, Bu Julita. Yang S3 sendiri. S3 sendiri. Iya, kemarin jalan-jalan ke sana kayaknya udah nyaman ya karena peminatnya juga banyak ya Pak ya? Peminatnya juga banyak ya, jadi adik-adik atau FEBKes lover ya, selain ada untuk masuk jenjang S1, pasca sarjana juga tersedia di FEB Universitas Riau ya, dan pembukaannya setiap semester ya Pak ya? Ya, pembukaan setiap semester. Dan jangan lupa Bu Julita, di akuntansi kita punya program profesi ya. Nah iya. Jadi punya program profesi akuntan. Jadi adik-adik yang tamat S1 itu kalau S1 akuntansi kan kalau tamat kalau sekarang cuma dapat gelar sarjana ekonomi. Betul. Beda kalau kami dulu, kalau saya begitu tamat S1 waktu itu langsung dapat gelar akuntan. Termasuk Bu Julita masih ya? Masih Pak. Masih dapat gelar akuntan. Nah, jadi kalau adik-adik mau dapat gelar akuntan ya wajib tuh. Profesi, habis S1 masuk ke profesi, ya baru nanti dapat ikut ujian sertifikasi, dapatlah gelar. Kalau sekarang CA ya, certified chartered accountant. Itu berlaku global Pak? Berlaku asal internasional. Internasional ya. Jadi kalau untuk profesi buat kantor beda lagi. Jadi rugi loh adik kalau masuk ke program profesi. Gedungnya juga besar ya Pak ya? Ya, gedungnya sendiri ya, gedungnya sendiri gitu. Iya. Jadi lengkap ya Pak ya. Jadi ada pendidikan yang reguler kita satu, pasca sarjana dari S2 sampai S3. Diploma 3. Diploma 3 juga ada. Diploma 3 itu di kampus Goba ya Pak? Diploma 3 di kampus Goba. Di kampus Goba. Ada wacana dikumpulin nggak Pak? Sekarang kita ada pembangunan gedung di belakang, itu sedang on proses. Dulu kita lakukan pembangunan itu dengan biaya
sendiri. Cuman di tahun 2020 itu ada program dari pemerintah untuk menyelesaikan semua bangunan yang on proses. Jadi bukan bangunan yang terbengkalai atau mangkrak, tapi setiap bangunan yang on proses itu pemerintah punya kebijakan, punya program untuk menyelesaikan. Kabarnya di tahun 2024 harus selesai semua, dan kita ambil itu gitu. Kita ambil itu supaya bisa dikerjakan oleh PUPR. Jadi sedang on proses. Harapan kita tahun ini sih selesai ya? Nah kalau itu selesai ya mungkin bisa kita diplomat 3-nya kita pindah juga ke kampus mana nih? Disatukan ya? Lebih keren lagi dong ya? Disatukan, rencananya sih begitu ya. Iya, jadi adik-adik yang niatnya itu nanti jalur vokasi, ikut diploma, itu udah bisa juga ya Pak ya, daftar di FEB Unri, nanti bisa kuliahnya di kampus Biru Langit di Panam. Kampus Biru Langit. Iya, kampus Biru Langit Pak. Jadi biru itu ya ini. Jadi bisa ikut kuliah di sini. Jadi untuk di kampus yang Goba kita fokus ke mungkin fokus ke pasca sarjana ya, S2, S3, atau kalau mungkin kan nanti profesi di sana juga. Karena sudah ada wacana profesi mau dual degree gitu kan dengan maksi ya. Dengan maksi mudah-mudahan jadi. Oke. Keren banget loh ini ya. Kalau wacana dual degree profesi, kemungkinan nggak Pak ada juga jalur fast track S1 dengan TPAK-nya gitu Pak? Oh ya fast track ya, maksudnya salah satu yang saya bilang dual degree tadi sebenarnya itu antara sebenarnya bukan S1 dengan PPAK ya, tetapi S1 kan sudah tamat. Jadi ketika mereka masuk PPAK sekaligus S2 masih, jadi nanti dapat 2 gelar. Jadi master dan profesinya juga jalan. Komplit. Harapannya begitu ya. Jadi langsung betul-betul siap deh Pak ya. Jadi siap. Secara pendidikan formal beres semua sekali masuk gitu ya. Tinggal nanti bagaimana berkarir. Sudah disiapkan oleh kampus ya. Oke, itu pengembangan, itu keren banget ya. Kepkes Lapor dan adik-adik mahasiswa jangan lupa ya untuk melihat kembali nih bagaimana peta profesinya ya. Bagi yang akuntan ingin PPAK silakan. Baik dari kan menerima jalur umum ya Pak ya, dari Unri maupun non Unri ya Pak. Iya. Seluruhnya ya, seluruhnya. Kalau PPAK itu berapa lama Pak masa pendidikannya? Program profesi akuntan itu kalau nggak salah 1 tahun. 1 tahun saja. 1 tahun saja. 2 semester. 2 semester ya. 1 tahun saja cuma sekolahnya sudah bisa dapat akuntan profesi. Oke. Baik Pak. Kemudian Pak yang ada nggak infrastruktur yang masih ongoing gitu Pak, yang mungkin akan peningkatan atau apa gitu Pak yang nanti akan dimanfaatkan? Ya, infrastruktur yang ongoing ya yang seperti yang sebutkan tadi, ada gedung di belakang, gedung 3 lantai itu yang sedang ongoing. Kemudian kita kalau yang existing lah dulu mungkin sekarang kita punya pustaka yang cukup representatif. Juga pustaka, kemudian kita punya untuk kemahasiswaan, gedung lembaga kemahasiswaan kita punya ya. Oh iya, satu komplek gitu ya, satu komplek kemarin saya bagian kesana tuh Pak. Kelembagaan, ada fasilitas juga, ada lapangan basket di belakang ya, fasilitas olahraga. Kemudian untuk kita ada musala juga tentunya di sini. Kemudian untuk untuk leisure santai-santai kita punya kantin, baik itu kantin yang sifatnya kantin konvensional ataupun kantin yang sifatnya seperti kafe kekinian. Kita punya kantin One Alumni Coffee. Alumni Coffee kayaknya viral juga lah. Iya itu betul, itu satu-satunya ya. Satu-satunya kampus yang punya kafe, punya kafenya di dalam kampusnya sendiri ya. Betul. Gitu. Jadi memang tempat leisure yang kekinian, mereka juga belajar di situ ya. Kalau saya lihat belajar penuh sekali Pak. Ya betul, maksudnya penuh karena di sana ada wifi, bisa ini kan bisa belajar. Cozy atau ya, Instagramnya buat diskusi. Kadang-kadang selalu ada musik juga ya. Iya betul, ada musik gitu.
Selain itu Pak, di sini juga ada kegiatan yang pendukung ya, seperti kalau saya nggak salah itu Pak, bener nggak nih ya, cross check lagi, ada galeri investasi, ada tech center yang terkait dengan kegiatan pelibatan mahasiswa gitu. Oh ya benar, kita punya dua lembaga yang bekerja, lembaga ya atau organisasi apa ya sebutannya. Jadi dia bekerja sama dengan pihak luar. Jadi ada yang dengan kantor pajak, yang itu dengan departemen keuangan khususnya perpajakan itu adalah tax center. Jadi tax center. Jadi Bapak Ibu ya silakan nanti kalau di awal tahun ini kan masa-masanya lapor pajak ya, Wujudkan biasanya tax center nanti itu akan menyediakan apa namanya relawan. Jadi ada relawan pajak. Jadi mereka tidak hanya melayani pegawai dan dosen kita saja untuk pajak, tetapi juga pihak luar. Silakan kalau ada pihak luar yang mau lapor pajak, ya baik ya mungkin pajak perorangan lah ya, yang lebih banyak karena kalau pajak perusahaan biasanya perusahaan sudah punya tenaga perpajakan, tetapi untuk pajak pribadi yang masih ragu bagaimana cara melapor pajak, silakan datang saja ke Fakultas Ekonomi. Jadi kadang tempatnya ada dua, itu kadang di Panang dibuka, di Koba juga dibuka biasanya di Diploma 3 Diploma 3. Ya. Oke. Nah itu ya Fakultas Lover dan adik-adik mahasiswa. Satu lagi bagi adik-adik yang hobi investasi atau tertarik dengan investasi saham, ya kita juga punya galeri investasi ya. Punya galeri investasi. Silakan jadi investor. Yang penting jangan kuliahnya ketinggalan gara-gara trading, itu yang paling penting ya, pesan dari saya itu. Ya, jadi adik-adik jadi investor dulu. Masih cuan gitu ya. Kuliah tetap nomor 1. Jadi ini menarik loh Pak. Saya lihat tech center ya. Tech center itu berarti di UDIK itu berarti semuanya bisa ya kita bantu ke sini ya, untuk pelaporan pajak ya. Ya, untuk pelaporan pajak. Jadi ya pelaporan pajak ya baik umum silakan orang luar ataupun dosen-dosen yang ada di Undri juga. Kalau ada yang belum tahu nih Bapak Ibu dosen tidak hanya dari Fakultas Ekonomi, silakan ada seluruh ya, jadi seluruh dosen ya. Pegawai kalau mau lapor pajak ya boleh langsung ya. Oke, langsung aja ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Betul. Baik di Panang maupun di kampus diploma yang ada di kampus Patimura, Goba. Ini sedang dalam, kalau saya nggak salah kemarin kata ketua tech centernya, sedang dalam tahap perekrutan relawan. Relawannya mahasiswa-mahasiswa kita ya? Relawannya mahasiswa. Jadi ini juga memberi nilai tambah kepada mahasiswa ya Pak, kegiatan ini ya. Dan langsung juga ini kerjasama dengan DJP ya Pak? Iya, langsung DJP. Kita di Madya gitu ya Pak ya? Kita di Madya. Madya. Oke. Saya ingat teman kita yang di Madya ya, yang lain banyak di KPP Pratama. Oke. Keren lah pokoknya. Jadi bisa ya ke sini dimanfaatkan. Jangan lupa Fakultas Lover dan adik-adik mahasiswa yang mau belajar pajak. Kemudian semua sivitas akademika Universitas Riau yang membutuhkan asistensi, konsultasi dan bantuan untuk laporan pajaknya, boleh langsung datang ke FEB, cek aja di IG ataupun nanti diinformasikan secara kapan sudah mulai bisa diakses seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga ada galeri investasi. Galeri investasi ini nah ini generasi muda, enggak cuma generasi muda, seluruh sebenarnya harus financial literacy-nya juga harus baik ya Pak. Nah, jadi yang tertarik pengen investasi ya boleh belajar di galeri. Betul sekali. Investasi. Kalau Gen Z ini kan memang harus melek banget ya Pak ya. Betul. Melek banget dengan investasi ya. Betul. Karena katanya bakalan kaya kalau jadi investor. Iya, tapi passive income. Benar. Harus ada ini, harus bisa belajar investasi. Cuman kalau mahasiswa barangkali lebih fokus ke investasinya, jangan kalau trading pun jangka panjang gitu ya. Jangka panjang. Ya. Jadi kapannya ada sekolah pasar modal juga yang dikerjasamakan oleh galeri investasi kita ya Pak ya? Iya, ada sekolah pasar modal. Jadi bekerja sama biasanya dengan satu sekuritas ya. Satu sekuritas.
Nah itu dia, jadi semakin komplit ya untuk belajar. Dan kemudian juga Fakultas Ekonomi sekarang concern dengan entrepreneurship ya Pak ya. Betul betul. Nah jadi kayaknya Pak WD2 ini bakalan banyak membangun infrastruktur untuk entrepreneurship, baik yang soft maupun nanti yang hardnya ya Pak ya, depannya. Cuma kita belum bisa spill sekarang, karena itu sepertinya masih masih akan menjadi kejutan ke depannya ya Pak ya. Tapi sudah ada arah ke sana ya Pak ya? Sudah. Oh ya benar-benar komplit banget. Kalau Ya jangan gitu. lupa studio tempat kita juga saat ini kan kita punya studio. Nah itu dia, yang tempat kita ini ya Pak ya? Tempat podcast sampai lupa tadi. Iya. Kita Iya. punya tempat podcast, kita punya studio. Oke, jadi di sini juga yang terlibat mahasiswa ya Pak ya? Kita juga Jadi mengasah kemampuan mahasiswa juga dalam dalam digital skillnya gitu, digital skillnya. Ya ini benar ya Pak ya? Nah, ini di baru ini loh, baru ya, ini juga bagian dari infrastruktur yang ditangani oleh Pak WD2 ya Pak Andre ya. Oke, ini lumayan Pak, nyaman ya Pak ya, dan alhamdulillah ya kayaknya FEB Undri ya yang memiliki ini, dan ini juga bisa digunakan oleh seluruh ini ya Pak. Betul. Boleh ya Pak ya, jadi boleh nggak nih kalau dari fakultas lain itu pengen kita undang podcast ke sini, boleh ya Pak ya? Ya boleh sih, harusnya. Izin sekalian Pak, biar nanti nggak salah mengundang. Oke, boleh ya, karena kolaborasi dan kontribusi ya Pak ya. Oke, demikian Pak Andri, terima kasih banget ini Pak kedatangannya. Nah, demikian Webcast Lover dan adik-adik mahasiswa sudah dapat gambaran kan bagaimana nyamannya kuliah di FEB Undri ya, baik dari jalur diploma, kemudian sarjana sampai pasca sarjana. Mau jadi dokter juga bisa di sini, mau belajar jadi investor bisa di sini, mau menjadi perpajakan juga bisa di sini. Kedepannya juga nanti akan banyak pengembangan-pengembangan yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh Civitas Akademika, alumni maupun konstituen FEB Undri khususnya, dan di luar seluruhnya di luar FEB Undri. Oke, terima kasih Pak Adri kerja kerasnya selama ini. Kami sangat terbantu ya. Kalau saya sebagai salah satu yang menerima menikmati pelayanan baik dari bidang dari fasilitasnya maupun dari pelayanan yang sifatnya akademik, itu sangat terbantu ya dengan ini. Kemudian juga satu nih terakhir Pak, terkait dengan sistem informasi yang ada di sini. Apakah ada pengembangan ke depan gitu Pak? Ya, sistem mungkin kayak seperti data center atau apa yang mudah diakses. Sistem informasi kita sedang kembangkan. Ya, sebenarnya kalau sistem pelayanan itu sebenarnya sudah ada. Kita punya sistem pelayanan ya, itu sedang kita kembangkan. Kemudian juga ya data center juga kita sedang kembangkan. Oke, semakin komprehensif. Demikian bincang-bincang kita siang ini dengan Bapak Raja Andri Satriawan Surya, Wakil Dekan 2 FEB Undri yang membidangi bidang umum dan keuangan ya. Bapak ini seperti biasa akuntan dan keuangan itu nggak akan banyak bicara, dan untuk bisa mengundang Bapak ini perlu lama gitu. Perlu effort ya. Perlu effort gitu ya untuk beliau mau hadir ke sini, karena seperti biasa ya tipikalnya orang keuangan itu tidak selalu mau bergerak di belakang layar ya, tidak mau tampil ke depan. Dan hari ini bisa kita simak semua. Semoga tayangan ini bermanfaat, kemudian memberikan semangat. Jangan lupa like, komen dan share channel kita untuk keberlanjutan program ya. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Boleh kita tagline Pak Andri? Oke. Webcast B1 Action.